Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu wa ala alihi wa rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa lahu amma ba'du. Pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang Al-Ghadab, pembahasan Al-Ghadab. Tapi sebelum memasuki pelajaran hari ini, izin memperkenalkan, nama saya Ayu Fitri Febriani dari Malhar Arido. Nah, yang sudah dijelaskan tadi atau yang sudah diberikan juga nanti, apa sih Al-Ghadab? Sebelum saya jelaskan, saya terlebih dahulu membacakan matan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ghadab artinya pemarah. Al-Ghadabu min muhalakati godibiyati waro bima adiyu ila syakawati li abadiyatu. Ya, artinya apa sih Ghadab itu sendiri? Ghadab itu adanya artinya makhluk yang fana atau yang hina, dan itu menyebabkan kerusakan di dalam jiwanya. Li abadiyati, di dalam jiwanya. Min qadlu wa qat'i. Dalam hadis Sayyidina Ali bersabda qala Sayyidina Imam Ali, al-hadithu darbu janunu li anna sahibuha yundimu fa'in lam yundimu fan janunuhu mustaqim. Ya, artinya kemarahan ini berdasarkan penyesalan diri sendiri yang akibatnya menjadi gila, menjadi kegilaan buat kita diri sendiri. Nah, maksud dari hadis Imam Ali di sini, Sayyidina Ali, kita itu kalau marah itu diri kita itu kayak ada yang membenci gitu, maksudnya ada yang ngejek kita, tetapi diri kita tuh tidak terima gitu. Nah, sebagaimana kalau misalnya marah terus marah itu bukan marah yang mulia, tetapi marah yang hina gitu. Jangan sedikit-sedikit marah gitu. Nah, dalam hadis Imam Ja'far Shadiq dijelaskan juga gini, al-ghadabu muftamu kulla syarrin. Kemarahan itu menjadikan diri kita semua, menjadikan kejahatan. Nah, dari kemarahan menjadi jahat. Kenapa orang ini, ada pertanyaan, kenapa orang ini menjadi orang jahat? Karena awalnya itu dia tuh marah-marah, dan semakin dia marah-marah semakin dia menjadi jahat gitu. Itu contoh kecil sikap-sikap yang awalnya itu diremehkan, menjadikan yang awalnya diremehkan menjadikan akibatnya besar gitu. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW juga bersabda, asaja'u min yamliku nafsihi inda godubihi sadaqallahul azim, yang artinya orang yang berani atau orang yang menguasai dirinya sendiri saat dia marah. Maksudnya apa? Dalam hadis Rasulullah di sini dikutip bahwasanya kalau misalnya orang saat dia marah itu tidak menjadikan dirinya itu berani gitu, walaupun dia tuh sebenarnya marah itu mengakibatkan hilangnya akal gitu. Kalau sudah marah, akal itu dikebelakangkan, sedangkan amarah itu dikedepankan. Kalau udah marah, dia tidak menyadari apa yang dia ucap, dia akan terus menyakiti orang tersebut gitu. Nah, dalam surat Al-A'raf juga dijelaskan ayat 12 bahwasanya iblis ini menjawab, aku lebih baik darinya, aku lebih baik dari manusia gitu, karena manusia ini diciptakan hanya dari tanah, sedangkan iblis ini
dari api. Karena itu iblis ini, wah, ngapain aku harus sujud di kakinya Nabi Adam gitu. Aku kan lebih baik darinya gitu, merasa dirinya itu paling baik gitu. Padahal di situ juga bagaimana taatnya Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud gitu, walaupun dia tuh diciptakan dari tanah. Nah, seperti itu. Nah, contohnya bagaimana sih ketika kita marah? Ya, marah itu saat kita dicela atau ada yang mengejek kita tuh marah. Tetapi dengan catatan, marahnya itu seperti apa. Kalau marahnya cuman diejeknya cuman, kamu itu cantik ya, kamu itu jelek gitu, ya nggak usah marah gitu. Kalau marahnya cuman mengejek fisiknya aja gitu, jangan marah. Nah, marahnya itu sebenarnya itu marah yang buat diri kita, yang menekankan diri kita itu menjadi lebih baik. Maksudnya marah itu, menahan amarah itu susah bagi diri kita, tetapi harus belajar gitu. Cara mengobati amarah itu, yang pertama itu, jika kita ingin marah sudah meledak-ledak, cukup diam dan duduk dan merenung, kenapa saya marah gitu. Nah, kalau misalnya dengan diam dan duduknya aja tidak bisa mengobati amarahnya, yang kedua itu dengan wudu dan zikir, dan bisa juga dengan sholat gitu, supaya amarah itu tidak meledak-ledak karena tidak mengeluarkan kata-kata kasar gitu. Yang ketiga, kalau misalnya dengan wudu, dengan diam tidak bisa, dengan zikir tidak bisa, ya sudahlah gitu. Toh yang ketiga ini diri kita yang mampu gitu. Jangan mudah tergoda, jangan mudah marah gitu. Untuk diri kita sendiri, kalau misalnya ada yang orang ngajak, cukup diam dan jangan dihiraukan, jangan diambil hati gitu, jangan diambil gini-gini, jangan. Nah, gitu kalau misalnya amarah itu sudah menjelma ke dalam diri kita. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan tutur kata kurang berkenan di hati Anda dan kurang pemahaman, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.